Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita, kristalisasi. Masih kitab Yosua, ini sudah tema yang ke-20. Masih mengenai suku-suku Israel yang menaklukkan tanah perjanjian milik pusaka. Jadi saudaraku, penaklukan itu kalau kita bisa bagi dua. Yosua dengan Israel ketika menaklukkan, mereka perang ke arah tengah, itu ke arah selatan, ke arah utara, dan sudah membagi suku-suku itu, Yehuda, Efraim, Manasye juga. Tentu kalau Ruben, Gad ini sudah menerima di sebelah timur Sungai Yordan. Dan pada kondisi itu Yosua dan orang Israel sudah menaklukkan sedemikian sehingga negeri itu aman, berhenti berperang. Bukan berarti seluruh daerah yang dijanjikan Tuhan sudah diduduki oleh orang Israel, belum. Masih ada 7 suku yang belum menduduki tanah perjanjian. Itu sebabnya Yosua menegur juga, berapa lama lagi kamu bermalas-malas ya, tidak mengambil atau tidak menduduki bagian yang atau tidak menduduki tanah perjanjian. Di pasal 18 itu ya dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu. Jadi kemudian negeri itu dibagi oleh Yosua ya di Shilo itu, kemudian dia diundi dan ada 7 suku itu. Kita sudah bahas kemarin suku Simeon ya yang sudah kita bahas. Ini masih Benyamin sudah, Simeon. Ini masih ada 1, 2, 3. Ada Zebulon, Isakar, Aser, Naftali, dan Dan. Kita satukan aja ini hari ini. Kita bahas mereka, bagaimana mereka menaklukkan tanah perjanjian yang sudah diundikan bagi mereka. Tapi ini memang benar-benar cerita yang menyedihkan lah ya. Karena setelah zaman Yosua dan Israel itu dikatakan di situ ini zaman keemasan lah kalau bisa dibilang, walaupun belum ditaklukkan seluruh tanah perjanjian. Karena di sana dikatakan bukan hanya negeri itu sudah takluk, aman, berhenti berperang, tapi juga dikatakan dari segala yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya semuanya sudah terpenuhi. Tinggal ini lagi suku-suku yang 7 ini yang harus mengalahkan itu ya. Nah, kita langsung aja coba baca, minta bantuan dari kitab Hakim-Hakim ini, pasal 1 ayat 30 untuk Zebulon ya, karena ini dekat ini, Yosua dengan Hakim-Hakim, misalnya kayak Otniel itu, anak Kenas, adiknya Kaleb itu, dia ada di namanya di kitab Yosua, ada juga di kitab Hakim-Hakim, ini dekat ya, sejarahnya ya, secara sejarah itu. Nah, mari kita melihat dulu bagaimana suku Zebulon dalam menaklukkan tanah perjanjian itu ya. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 30. Ini saya bacakan. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Ini sebenarnya pelanggaran terhadap firman perjanjian Tuhan. Tuhan bilang yang 7 bangsa itu harus dimusnahkan ya. Jangan karena kalau kamu udah kuat jadikan dia Rodi ya. Dan begitu ya. Ini suku Zebulon juga sudah melakukan ya ketidaktaatan seperti itulah ya. Isakar juga ya, walaupun di sini tidak disebut, tapi secara umum lah kita bilang itu juga tidak melakukan sepenuhnya. Aser juga, Hakim 1 ayat 31. Suku Aser tidak menghalau penduduk aku, ini ayat 31 ya. Penduduk Sidon serta Ahlab, Aksdib, Helba, Afek, dan Rehok. Ya, sehingga orang Aser itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Ini suku Aser. Naftali juga begitu. Hakim 1 ayat 33 ya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Shemesh dan penduduk Bet Anak. Sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Shemesh dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Jadi dijadikan budak aja begitu ya. Kemudian ini Bani Dan juga. Ini malah Bani Dan ini
terdesak di ayat 34, orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Artinya Bani Dan tidak bisa menghantam orang Amori itu di daerah yang menjadi bagian daripada Bani Dan itu. Ya. Jadi kalau disimpulkanlah secara umum ini, suku-suku Israel ini setelah zaman Yosua dan Israel itu menaklukkan tanah Kanaan, ya, itu pas puncaknya lah, bisa dibilang zaman puncak, zaman keemasannya, ketika Tuhan bilang dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Itu pas zaman puncak lah, ya. Setelah itu Yosua berhenti, dia sudah mulai tua, dan dia bagi dengan Imam Eleazar, para kepala keluarga itu dibagi daerah-daerah itu, tinggal 7 suku itu, dan ditaklukkan. Giliran 7 suku inilah, ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Coba dulu kita langsung aplikasi aja lah, ya. Bahwa ini suku-suku ini bisa dibilang generasi setelah Yosua lah, hampir ya, karena kalau nanti setelah Yosua itu mati, ya, Imam Pinehas, ya, tentu, ya, Kaleb tentunya juga, para tua-tua itu betul-betul Israel menyembah ilah bangsa-bangsa yang belum ditaklukkan itu. Jadi ini Yosua masih hidup, ya. Tapi 7 bangsa itu, 7 suku itu sudah mulai melakukan ketidaktaatan begitu, ya. Sebentar lagi masuklah ke zaman hakim-hakim ini. Nanti sebentar kita belajar itu zaman yang naik turun, ya, kayak Israel itu kayak yoyo aja, ya. Dia menyembah berhala, Tuhan kirimkan musuh menekan dia, Tuhan akhirnya lepas, kasihan Tuhan, kasihlah hakim tertentu. Setelah itu lepas Israel, selama hidup hakim-hakim itu Israel menyembah Yahweh, tapi nanti hakimnya mati, menyembah lagi ilah-ilah yang lain itu. Terus begitu berputar-putar kehidupan Israel itu. Ya, bahkan kalau nanti kita langsung aja cerita, ya. Itu cerita akhirnya pecah kerajaan itu, zaman kerajaan itu, habis hakim-hakim itu, ya. Itu kan Samuel itu minta raja kan Israel itu kan. Nah, ini dosa besar juga karena Tuhanlah raja mereka, ya. Dia minta Saul, ya. Kemudian Saul, udah gitu Daud diganti, ya. Udah gitu Salomo nyembah berhala juga, gara-gara banyak istrinya. Dan istrinya dari bangsa-bangsa lain, ya. Kemudian pecahlah kerajaan itu, yang satu Jerobeam bin Nebat ini orang Efraim sebelah utara, dan di sini Rehabeam, ya, yang sebelah selatan. Ini hanya Yehuda dan suku Benyamin. Kemudian ini yang di utara kerajaan itu banyak sekali raja-raja yang jahat itu, nyembah berhala semua. Itu termasuk Ahab di situ. Kemudian di sini Yehuda ada banyak lah, ya, kayak Hizkia, Yosia, itu ada raja-raja yang baik. Tapi akhirnya toh ini yang selatan ini, yang utara itu tahun 722 sebelum Masehi. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, 722 tahun sebelumnya itu dibuang di Asyur dan tidak balik. Ya, yang 10 suku itu, ya. Kemudian yang di sini tahun 558. Jadi setelah Israel yang utara itu dibuang kerajaannya, baru kerajaan yang ini, Yehuda, dibuang juga ke Babel, ya, selama 70 tahun. Memang pulang lagi orang Israel, sebagian kecil, kurang lebih kalau sudah baca nanti kita pelajari itu 50.000 aja, ya. Padahal barangkali pada waktu itu Israel sudah 2-3 juta, ya, orang yang dari Mesir aja sudah segitu. Kemudian kembalilah itu Ezra, Nehemia itu, ya, kita tahu, ya, mereka betul-betul kapok, nggak nyembah berhala lagi. Mereka cinta Taurat Tuhan, bahkan ketika itu ada kebangunan rohani itu, Ezra baca Taurat Tuhan, orang Israel pada nangis-nangis gitu, ya. Kebangunan lah, ya, terus mereka belajar Taurat Tuhan. Kemudian bergerak itu zaman Hasmonean itu, kalau sudah lihat itu ada orang Farisi, Saduki. Nah, inilah dia. Cikal bakal ini udah berebut itu zaman itu ada namanya Judas Makabeus itu, tapi punya anak keturunan. Makin lama mereka bertarung soal jabatan. Lahirlah itu orang Farisi, orang Taurat, Saduki, ya, ada esens dan macam-macam situ. Inilah yang akhirnya membunuh Tuhan Yesus, ya. Dan akibatnya tahun 30 Masehi Yesus mati disalib kurang lebih. Kemudian tahun 70 itu Jenderal Titus dari Roma itu menghancurkan Yerusalem dan bait suci yang dibuat oleh
Bait suci itu Zerubabel ya, yang dipugar oleh Herodes. Dihancurkanlah itu dari tahun 70 sampai tahun 1948. Jadi hampir 2000 tahun. Orang Israel melanglang buana kemana-mana. Dan mereka dihajar oleh bangsa-bangsa lain. Yang paling banyak adalah waktu Hitler itu ya. 6 juta orang Yahudi di seluruh daerah Hitler itu dihancurkan ya. Oleh Hitler ini ya. Banyak kasus ya, kita nggak baca. Intinya kemudian memang pulang juga Israel sekarang ini ya, tahun 1967 itu ada perang 6 hari yang dahsyat itu, Jenderal Moshe Dayan dan sebagainya. Kemudian nanti di kitab Wahyu memang akan ada pemulihan. Ya, kalau Rasul Yohanes melihat Yerusalem baru itu simbol daripada Israel itu sebenarnya ya. Komunitas Israel. Karena di kitab Roma dibilang Israel itu menolak Yesus sampai bangsa-bangsa lain masuk, nanti seluruh Israel diselamatkan. Nah ini dia ya. Diselamatkan, itulah dia Yerusalem turun, kerajaan Israel itu ke bumi ini. Ya secara khusus itu ya. Dan memerintah berjaman-jaman, bahkan mengalirkan air hidup. Itu di zaman dispensasi yang terakhir, yang ketujuh itu, Yerusalem baru, itu mereka menawarkan air hidup kepada bangsa-bangsa. Pohonnya ada pohon kehidupan, daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa juga. Jadi Israel tetap, ya rencana Tuhan itu tetap terjadi juga. Walaupun perjalanannya panjang begitu. Rencana Tuhan tidak boleh gagal. Manusia boleh gagal ya. Tapi Tuhan tidak gagal dan tetap Israel jadi berkat. Nah ini dia ya. Nanti tapi dispensasi nanti. Intinya, Bapak Saudara, Israel ya sudah gagal lah, secara manusia gagal mereka itu, sudah gagal mengambil tanah perjanjian ya, bahkan mereka menolak Mesias ya, udah gagal itu ya, dan ngeri sekali akibatnya ya. Yesus itu waktu datang Yesus itu ke Yerusalem sebelum dia mati itu, dia melihat kota itu, dia menangisinya. Di kota seandainya kamu tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu ya, jadi gagal. Coba dulu sebelum kita ambil kesimpulan, kita aplikasikan dulu kepada gereja ini, karena Israel itu kan simbol daripada gereja kan. Bagaimana dengan gereja ini? Ya, gereja juga gagal. Ya. Zaman Paulus itu ya, zaman keemasannya ketika Pentakosta itulah ya, disitulah Petrus dan Rasul Yohanes, Paulus 12 rasul lah ya itu ya. Mereka memimpin komunitas itu, sangat luar biasa pergerakan itu ya, semuanya hidup dipimpin roh ya, sangat spontan. KKR tidak ada yang diatur-atur, betul-betul Petrus cuma nyembuhin orang, tahu jadi ada kumpul di situ Serambi Salomo, bertobat ribuan orang, terjadi mujizat di jalan-jalan. Yang benar ini ya, mujizat yang dari Tuhan ini ya. Tapi nggak lama kemudian mulai ada kasus Ananias Safira. Nah, yang paling menyedihkan itu ketika Paulus itu di Kisah Para Rasul 20. Ketika dia di akhir itu pelayanannya, Paulus itu mati tahun 67 Masehi di wabah Kaisar Nero. Nah, sebelum itu, barangkali 4 tahun sebelum itu, itulah dia pulang ke Yerusalem, dia kasih tahu sama penatua di Efesus ya, bicaranya di Miletus. Dari antara kalian katanya, datang serigala ganas menyerang kalian. Dari antara kalian, para pemimpin ini akan bikin ajaran palsu, menarik murid-murid kepada dirimu. Tadinya murid-murid ini total diatur Roh Kudus. Yesus sebagai kepala gereja, benar-benar dia memerintah. Ya, makanya Yesus bilang, jangan ada seorang pun di antara kalian pemimpin. Akulah Mesias pemimpinmu. Karena memang Yesus yang atur semua, kayak tangan, kaki, semua itu diatur oleh otoritas hayat, otoritas Kristus. Tapi begitu ada ini yang lain, para pemimpin ini bangun kerajaan sendiri. Itulah denominasi. Denominasi itu kerajaan ya Bapak Saudara ya. Yaitu kerajaan-kerajaan itu, Presbyterian, Baptis, apa semua, Reform, semuanya kerajaan itu. Karena ada di situ tokonya, ada di situ apanya, rajanya ya, ada rajanya itu, ada Nimrodnya di situ. Pecahlah gereja. Ya. Tapi apakah gagal rencana Tuhan untuk gereja ini? Enggak gagal. Tuhan bekerja lagi ya, dia membangkitkan, dia melalui pelayanan Rasul Yohanes membangkitkan para pemenang tiap zaman untuk merepresentatifkan gereja. Karena gereja sekarang udah gak ada, pecah. Namanya saudara, kalau tahu gelas itu ya, kalau gelas itu sudah pecah, gelas ini tadinya menampung air ya,
penuh lah itu ya, katakanlah di gereja, walaupun sebenarnya itu kepenuhan roh itu dalam Pentakosta itu masih panjar Arabon ya. Pecahlah gereja ini ya, kepingan-kepingan itulah ribuan denominasi ya, 5.000 itu ya, bahkan kalau dikecilin bisa 10.000 lebih denominasi itu semua kerajaan-kerajaan ya. Pecah itu ada airnya nggak? Masih ada nggak? Ada airnya dalam pecahan-pecahan itu, tapi sedikit sekali ya. Ada lagi gelasnya nggak? Nggak ada. Jadi gereja itu sudah tidak ada ya, yang mula-mula itu. Dan Tuhan tidak pulihkan gereja mula-mula, enggak. Tuhan bertindak membangun para pemenang di tiap zaman untuk mewakili gereja yang sudah pecah dan tidak ada lagi ini. Yang ada sekarang itu denominasi-denominasi, tapi ada para pemenang yang mewakili. Para pemenang ini nggak kelihatan. Nanti saya sedang nulis itu, Invisible Church yang menurut kita Bayu, bukan yang diajarin Luther ya, yang visible, invisible church. Kalau Luther bilang yang pecah-pecahan ini denominasi itulah visible, yang bisa dilihat mata. Kalau yang invisible itu ya semua anak Tuhan. Itu saya sudah nulis itu ya. Jadi sekarang ini gereja, rencana Tuhan dijalankan melalui para pemenang ini, yang nanti ditampilkanlah ini para pemenang ini. Ketika Tuhan sudah datang, dia tampilkan itu gereja pemenang itu ya. Kalau dalam Roma 8 ayat 19-21 itu dibilang putra-putra Elohim tampil. Tuhan sudah kumpulkan di tiap zaman ini para pemenang nih. Ada Bapak Saudara tiap zaman, cuma nggak kelihatan. Para pemenang itu jangan dibayangkan itu orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan. Oh enggak. Karena dalam dunia kekristenan kebanyakan orang sudah, para pemimpinnya mengajarkan ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus ya. Tidak bisa itu ya. Itu kalau para pemenang itu orang-orang yang tidak ambil bagian dalam ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jebel. Jadi para pemenang itu tersembunyi, orang-orang yang enggak terkenal dalam dunia kekristenan. Orang-orang sederhana tapi cinta Tuhan, melayani dengan tulus, memberikan apa yang ada, enggak dagang, enggak merampas otoritas Yesus ya. Nggak membelah gereja menjadi dua bagian begitu ya, di sini pendeta, di sini jemaat, di sini imam, di sini umat, dibelah begitu. Nggak ada. Itu orang-orang sederhana yang memberi apa yang ada. Itu dia gereja pemenang. Nggak kelihatan ya, saudara. Makanya Watchman ini pernah bilang, kalau Anda ingin tahu orang yang kenal Tuhan, jangan cari dalam dunia kekristenan yang terkenal itu orang itu. Nggak ada, kata dia. Ini kata dia ya. Dan saya setuju. Saya setuju dengan Watchman ini. Dia bilang Anda nggak akan temui orang di situ, karena di situ bercampur ajaran palsu ini, Jebel, Bileam, Nikolaus. Bagaimana orang mau murni lagi? Uang, jabatan, main semua di situ, ya. Bagaimana mau cari orang yang murni? Saya nggak bilang semuanya lah, tapi hampir nggak ada lah. Ya, saya soalnya di dalam itu juga, ya. 10 tahun saya tahu dapurnya lah, ya. Saya bukannya ngomong ngoceh aja, nggak tahu apa-apa. Enggak, saya tahu, ya. Jadi gereja saat ini ada Invisible Church yang diwakili perempuan di kitab Wahyu pasal 12 itu. Kalau yang di pasal 17-18 ini dia denominasi itu pecahan. Ketika dia tampil, nanti gereja ini memulihkan seluruhnya sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Berhasil rencana Bapa ketika Bapa bilang kan, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Perhatikan ya, manusia. Semua rencananya manusia itu semuanya dijadikan serupa segambar dengan Bapa, dengan Dia. Itu baru rencana ya. Jangan pikir Adam dan Hawa itu sudah serupa dan segambar dengan Bapa atau dengan ini. Baru ketika mereka masih belum tahu apa-apa, belum tahu yang baik dan yang jahat, mereka belum menaklukkan segala sesuatu, masih banyak rencana Tuhan belum selesai. Di Taman Eden itu baru permulaannya aja. Taman Eden baru di sini, di kota Yerusalem. Nah, dari taman ke kota kan. Baru selesai dia. Bapa menjadi semua dalam semua. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus juga bilang dalam Yohanes 12:32. Kalau aku ditinggalkan, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Kata Yesus begitu. Saudara percaya atau tidak ya. Yesus mati itu juga bukan untuk dosa orang percaya aja, enggak, untuk seluruh dunia. Dia juga gelarnya Yesus Juru Selamat Dunia. Kalau nggak dunia diselamatkan, mana dikasih gelar dia Juru Selamat Dunia kayak petinju. Saya juara dunia, atau yang dikalahkan dan juara RT doang. Nggak bisa begitu. Kesimpulannya bagaimana? Kita kembalilah dulu ini. Kesimpulannya yang pertama, memang Israel sudah gagal.
dalam menaklukkan tanah perjanjian yang adalah milik pusakanya. Gimana gereja? Gereja juga sudah gagal, pecah menjadi ribuan denominasi. Tapi apakah rencana Tuhan gagal atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Jawabnya, rencana Tuhan tidak gagal. Karena Tuhan punya cara, yaitu melalui para pemenangnya ini, ya, untuk merepresentatifkan gereja. Kalau Israel itu para pemenangnya dibilangnya remnant, sisa teologi, sisa remnant teologi, ada itu ya. Israel juga nggak semua Israel itu pemenang, dah itu ada itu si orang-orang yang kudus di zaman itu ada, ya. Jadi kesimpulannya, rencana Tuhan tidak gagal, walaupun Israel dan gereja sudah gagal, tapi Tuhan punya para pemenang untuk merepresentatifkan. Jadi dalam dunia Kristen itu banyak yang dipanggil, sedikit nanti yang dipilih. Nanti yang setia juga baru tampil. Memulihkan segala sesuatu sampai Bapa menjadi sungai semua. Kalau Israel itu kota Yerusalem baru itu turun, dan dia jadi berkat, kasih air hidup juga. Puji Tuhan lah ya. Simpulannya ini, haleluya, amin.